dulu ya. Ya, coach dulu. Oke. Nanti pas mulai Oke, rekaman nanti dikabarin. iya nanti nungguin terus sama admin Sulamin. Pak Nasruddin bisa sambil ngerekam sendiri nama Batan. Saya nggak bisa ya. Tapi boleh. Saya ini coba pakai rekam lain. Monggo Bu. Pak Nasruddin dengan Bu Siti Juwaria bisa sudah saya rekam. Langsung mulai ini Pak. Oke. Iya. Mulai ya Pak ya. Saya yang hostnya ya. Oh iya. Ini saya yang datang ke Pak Nasruddin Oke. ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Nasruddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti Juwaria. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak. Begini, saya mau cerita sebentar sama Pak Nasruddin. Kira-kira jenengan ada waktu luang enggak ya? Insya Allah ada Ibu. Jadi saya masih banyak waktu. Silakan kalau ada yang perlu diceritakan. Saya dengan senang hati untuk mendengarkan Ibu. Iya, jadi sebenarnya saya ini ada permasalahan dengan pembelajaran di kelas saya, Pak. Saya berharap nanti dengan berdiskusi dengan jenengan saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Begitu ya. Jadi kira-kira Bu Siti ada permasalahan apa ya? Mungkin bisa diceritakan kepada saya. Iya, Pak. Jadi begini, saya itu kewalahan menghadapi salah satu murid saya. Dia itu selalu saja berhasil mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya ketika pembelajaran. Saya bingung harus gimana menghadapi murid saya yang satu ini. Kira-kira mungkin apa? Murid yang Ibu maksud ini si anak kewalahannya seperti apa Ibu menghadapi si anak ini? Mungkin bisa diceritakan lebih detail lagi. Iya Pak, saya menjelaskan pelajaran. Dia itu kadang kayak cari perhatian gitu loh Pak. Kadang jahili temennya. Terus kalau saya suruh diskusi itu juga gitu. Dia itu kadang nyanyi sendiri, terus colak-colek gitu ke temennya. Jadi membuyarkan si temennya Pak. Berarti ada beberapa anak di dalam pembelajaran PJT ini yang masih kurang fokus gitu ya. Jadi masih asik dengan dunianya sendiri, masih bermain sendiri gitu ya. Iya, itu gara-gara ya satu anak itu Pak. Saya tuh bingung gimana menghadapinya. Gara-gara satu anak itu terus akhirnya kan teman-temannya diganggu, akhirnya jadi ikut main gitu. Jadi ikut main gitu, iya. Ya Ibu Siti, mungkin dari permasalahan Ibu Siti, saya mau tanya, dari skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu Siti memposisikan diri ketika kegiatan pembelajaran Ibu Siti itu di angka berapa gitu? Karena masih ada murid yang belum fokus, saya menilai pembelajaran di kelas saya itu ya masih di sekitar angka 6 sampai 7 itu, Pak. Di 6 sampai 7 ya, berarti belum seperti yang diharapkan ya. Nah, pertanyaan berikutnya, kira-kira setelah sesi coaching ini, Bu Siti itu menginginkan posisi kegiatan pembelajarannya itu di skala berapa setelah sesi coaching ini? Saya berharapnya nanti pembelajaran saya itu ya di angka 9 sampai 10 lah, Pak. Di angka 9 sampai 10 ya. Jadi iya, Pak. Kalau 10 itu kan memang sangat luar biasa gitu ya Bu Siti ya. Kemungkinan, jadi untuk mencapai skala di 9 sampai 10, jadi kemungkinan apa yang akan Ibu Siti lakukan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mana supaya siswa itu bisa fokus pada pembelajaran yang Ibu Siti bawakan dan tidak mengganggu teman-temannya seperti yang Ibu ceritakan di awal.
Jadi mungkin Mungkin seperti apa itu yang kami jelas? mungkin saya bisa mendekati anak tersebut secara personal kali ya Pak, supaya saya tahu sebenarnya si anak ini kenapa sih kok ketika pembelajaran itu dia harus selalu seperti itu. Mungkin seperti itu kali ya Pak ya. Mungkin saya bisa menggunakan segitiga restitusi untuk bisa menumbuhkan motivasi dari dalam kepada si anak supaya lebih fokus ketika pembelajaran. Oh gitu ya. Jadi yang akan Ibu lakukan yang pertama tadi mendekati siswa secara personal, kemudian Bu Siti melakukan segitiga restitusi supaya anak memiliki motivasi dari dalam untuk mengikuti kegiatan belajar dengan baik seperti itu ya. Iya, betul sekali Pak. Ya. Jadi oke Ibu Siti, dari kemungkinan yang akan Ibu lakukan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, kira-kira apa hambatan atau gangguan yang dapat Ibu Siti Juwaria? Ya, jadi dalam proses pembelajaran itu, kira-kira ada hambatan apa? Atau gangguan yang Hambatannya bisa mungkin menghalangi? rencana saya mungkin gangguannya ini ketika saya dekati nanti kurang terbuka mungkin. Tapi saya akan berusaha mendekatinya mungkin secara santai gitu Pak. Mungkin ketika istirahat gitu ya, saya bisa mendekati dia, terus saya bicara dari hati ke hati. Mungkin dari situ si anak bisa terbuka. Oh gitu. Ya, bagus sekali Bu Siti. Jadi saya juga setuju dengan langkah-langkah yang Ibu Siti lakukan nanti. Kira-kira apa solusi yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut tadi? Tadi kan sudah kemungkinan apa yang Ibu Siti lakukan, kemudian hambatan-hambatannya. Sekarang bagaimana solusi Ibu yang akan dilakukan? Mungkin nanti ketika pendekatan saya akan lakukan secara lebih santai Pak. Jadi tidak terkesan saya bertanya gitu kepada si anak, tidak terkesan anak ini saya interogasi gitu. Jadi mungkin saya akan menggunakan cara yang lebih santai, rileks gitu dari apa namanya seperti antar teman mungkin ya Pak ya, lebih mendekati secara keanak-anakan gitu ya. Tadi. Oh gitu. Jadi Bu Siti akan masuk ke dunia anak seperti itu ya. Jadi biar Ya, anak tidak merasa terbebani ya. Jadi nah, ya posisi Bu Pak. Siti sebagai guru dengan siswa itu biar tidak ada jarak gitu ya. Jadi seperti Iya, biar si anak teman mau gitu ya. terbuka gitu, iya. Biar biar bisa menggali lebih jauh gitu ya. Ya bagus sekali Bu Siti dari langkahnya. Kemudian dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ya dari permasalahan yang disampaikan, kemudian kemungkinan, kemudian ada hambatan, dan solusinya tadi, kira-kira apa rencana Ibu Siti Juwaria ke depannya untuk kegiatan pembelajaran berikutnya supaya anak-anak itu semuanya bisa fokus gitu. Jadi rencana aksinya Bu Siti ke depan gitu. Iya. Jadi kemungkinan setelah saya mendekati si anak, nanti kan saya tahu nih seperti apa gaya belajar si anak tersebut. Nah, dengan dari situ, berawal dari situ, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi nanti ketika di kelas, si anak ini juga merasa ini cocok dengan dia gitu. Sehingga mungkin dia akan lebih fokus lagi begitu mungkin. Oke, jadi rencananya akan menggunakan ya pembelajaran dengan menentukan gaya belajar anak ya, menyesuaikan gaya belajar anak dengan strategi belajar yang berdiferensiasi. Nah ini luar biasa sih. Jadi kalau memang nanti ke depan bisa berhasil, sangat bagus ini. Kemudian kira-kira ada hal lain selain yang Ibu Siti sampaikan tadi? Mungkin ada hal lain seperti itu? Saya kira cukup itu dulu kayaknya Pak. Itu kalau sudah terlaksana, harapan saya kok pembelajaran saya nanti lebih baik lagi dan anak bisa fokus. Oh, gitu. Jadi untuk sementara melakukan aksi seperti yang disampaikan tadi ya. Kemudian kira-kira apa hubungan keberhasilan IGCT tersebut? Hubungannya bagaimana?
Oke. Harapan saya nanti ukuran keberhasilannya adalah ketika si anak ini tadi yang biasanya aktif dalam mengganggu temannya, itu ketika pembelajaran si anak ini bisa aktif dalam pembelajaran, Pak. Jadi misal diskusi ya dia aktif untuk diskusi, kemudian ketika pelajaran ya dia aktif memberikan tanggapan, seperti itu. Mungkin ukuran keberhasilannya seperti itu, Pak. Oke, alhamdulillah berarti data ya hasilnya seperti apa, kemudian hasilnya seperti apa. Dan saya setuju dari yang Siti sampaikan tadi, mulai dari awal sampai akhir. Kira-kira ini apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Oke, untuk komitmen saya akan segera ini Pak. Jadi saya tidak menunggu lama-lama. Besok jadi ini saya akan melakukan besok ketika istirahat. Saya akan melaksanakan rencana saya yang pertama, yaitu untuk mendekati si anak ini secara personal ketika jam istirahat Pak. Oke. Ya. Oke, itu bagus sekali. Jadi langsung dieksekusi gitu ya. Iya Pak. Jadi sebetulnya siapa ini kira-kira yang dapat membantu Siti untuk menjaga komitmen tersebut supaya rencana Siti bisa berjalan dengan seperti itu. Mungkin yang bisa membantu saya itu adalah wali kelas si anak, Pak. Kebetulan kan saya guru mata pelajaran. Jadi nanti saya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan wali kelasnya untuk menentukan timing atau waktu yang tepat untuk saya mendekati si anak ini tadi. Oh gitu ya. Oke, betul sekali gitu. Jadi semoga apa yang sudah Bu Siti sampaikan ini nanti bisa berjalan lancar untuk kegiatan belajar berikutnya gitu ya. Saya Iya, rasa Pak. mungkin dari permasalahan Bu Siti sepertinya sudah ada solusinya gitu ya. Saya senang sekali nih, nggak menyangka dari diskusi kita yang cuma ngobrol seperti ini, saya bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang sempat membuat saya pusing akhir-akhir ini, Pak. Siap, siap. Jadi perasaan Bu Siti setelah sesi coaching ini bagaimana, sudah lebih baik atau mungkin kita Lega sekali, senang saya. Ya, alhamdulillah. Jadi saya juga bersyukur dan bisa bantu Siti untuk menyelesaikan permasalahan yang itu alami. Mungkin tadi yang mau disampaikan itu didiskusikan. Sudah, Pak. Saya berterima kasih sekali kepada Pak Nasruddin telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan alhamdulillah dari diskusi kita bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Terima kasih sekali ya Bapak. Ya, sama-sama Bu Siti. Semoga untuk kegiatan pembelajaran berikutnya bisa seperti yang Ibu harapkan seperti itu ya. Jadi anak-anak memang semuanya fokus pada kegiatan pembelajaran seperti itu. Mungkin itu Bu Siti yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Kalau memang ada hal lain nanti bisa hubungi saya, jadi jangan sungkan-sungkan seperti itu ya. Dan saya juga akan menunggu hasil atau kabar baik dari Bu Siti setelah melaksanakan rencana aksi tersebut. Itu ya. Wah, pasti. Nggih, nanti setelah saya eksekusi, kemudian hasilnya nanti saya laporan ya Pak ya. Saya sampaikan alhamdulillah rencana saya sesuai harapan gitu. Amin. Minta doanya ya Pak ya. Oh, siap. Ya mungkin seperti itu Bu Siti. Kalau memang tidak ada yang dibicarakan lagi, kita akhiri ya untuk sesi coaching saat ini. Iya Pak. Assalamualaikum. Saya pamit dulu Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Sudah, langsung bergantian Pak. Ya, sepertinya langsung saja ini. Kan sudah direkod juga sama Pak. Baik, Pak. Siap-siap sebentar. Mulai ya Pak ya. Assalamualaikum Ibu Siti Juwaria. Waalaikumsalam Pak Nasruddin. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu.
Kira-kira saya mengganggu waktunya itu enggak ini? Saya mau bercerita sedikit ini, saya ada masalah sedikit saja. Iya, terlihat sekali dari raut wajahnya ini ada apa ini. Kebetulan saya sedang longgar, monggo. Kalau mau cerita, Pak, ada masalah Ya, apa? sebelumnya mohon maaf ya Bu Siti ya, kalau saya jadi mengganggu aktivitas Bu Siti. Jadi begini Bu Siti, saya kan kemarin, jadi beberapa hari yang lalu, itu sekolah saya itu melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu itu supervisi tersebut saya mendapat masukan, ada beberapa masukan dari kepala sekolah, yang mana masukan itu membuat saya jadi kepikiran seperti itu. Oh, gitu. Oh, kalau boleh tahu seperti apa ya, Pak ya permasalahannya? Monggo disampaikan, Pak. Jadi gini Bu, waktu supervisi di kelas itu yang dilakukan kepala sekolah, jadi saya kan membawakan atau melakukan kegiatan pembelajaran mapel kalau di kelas 4 ya, saya membawakan IPAS gitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Nah, waktu itu saya menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint gitu. Jadi PowerPoint, dan ternyata menurut kepala sekolah itu kurang tepat karena masih ada beberapa anak yang masih main sendiri, kemudian dia masih gambar di buku tulisnya sendiri, yang mana anak-anak ini malah tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan seperti itu. Oh, begitu. Jadi, pembelajaran di kelas jenengan menggunakan media PowerPoint, ternyata masih ada beberapa anak yang belum bisa fokus gitu ya, Pak ya. Nggih, nggih. Iya Nah, betul itu. kalau menurut jenengan dari skala 1 sampai 10, misal nih ya kita buat skala, pembelajaran jenengan yang di kelas itu berada di angka berapa, Pak? Kalau di skala ya kita refleksikan, memang ketika pembelajaran saya juga memperhatikan ada beberapa anak yang masih asik, jadi asik dengan dunianya sendiri, jadi dia main sendiri, contohnya menggambar tadi. Jadi memang belum mengcover semua anak, mungkin antara 6 dan 7 Bu. Belum mendekati sempurna lah seperti itu. Oh, gitu ya, Pak ya. Padahal harapannya nih, Ya. kalau harapannya Pak Nasruddin sendiri, pembelajaran itu yang seperti apa, Pak? Kalau bisa di Yang angka saya berapa harap, gitu? kalau saya sih pengennya ya di angka 8, 9 sudah bagus itu Bu. Untuk pembelajaran Kalau di terusnya angka mungkin seperti ya. itu ideal menurut Pak Iya. Nasruddin. Kondisi ideal seperti itu di angka 8 itu menurut Pak Nasruddin yang bagaimana? Menurut saya yang bagus juga sih masih disampaikan kepala sekolah. Jadi memang saya harus menciptakan kegiatan pembelajaran yang memang cover, jadi memang melakukan pembelajaran yang berpihak kepada anak gitu ya. Jadi semua anak itu terlayani seperti itu, kebutuhan belajarnya seperti itu. Gitu, iya. Kira-kira nih ya, kalau sudah tahu kan apa namanya, kira-kira posisi idealnya seperti itu. Menurut Pak Nasruddin, apa rencana yang akan lakukan untuk menuju ke posisi tersebut? Mungkin ke depan rencana saya itu seperti ini Bu. Jadi saya sebelum melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya akan mencoba untuk memetakan kebutuhan belajar anak ya. Jadi saya bisa dari pemetaan itu saya tahu gaya belajar anak itu bagaimana. Jadi setelah saya tahu bagaimana gaya belajar anak tadi, kemudian saya akan membuat rencana kegiatan pembelajaran itu dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi nanti mungkin media pembelajaran yang saya gunakan tidak hanya PPT saja seperti itu. Jadi sepertinya saya akan menambahkan beberapa seperti itu.
menambahkan beberapa media pembelajaran gitu. Oh iya, bagus sekali Pak. Betul sekali. Jadi nanti semua anak itu bisa merasakan pembelajaran yang mereka sukai gitu ya, sesuai gaya belajar mereka begitu ya Pak ya. Ya, kan di gaya belajar itu kemungkinan saya akan menambahkan ini mungkin ya Bu. Kalau saya menambahkan poster seperti itu, nanti saya akan menambahkan poster bagian-bagian tumbuhan. Kemudian saya akan membawakan contoh nyata, misalnya tumbuhan yang kecil yang bisa saya bawa ke kelas gitu, kemudian yang memperlihatkan bagian-bagian tumbuhan mulai dari akar, batang sampai daun seperti itu. Kemudian nanti untuk PPT-nya saya bisa menambahkan di PPT itu ke ini ya apa? Yang videonya mungkin itu, video bagian-bagian tumbuhan mungkin itu mungkin itu ya. Yang saya pikir kok bisa mengcover semuanya kayaknya seperti itu. Wah, keren sekali tuh Pak. Jadi nanti anak itu akan belajar secara langsung tentang bagian-bagian tumbuhan ya Pak. Dan pembelajaran langsung itu Iya, biasanya lebih mengena gitu ya Pak ya. Wah, iya. bagus sekali. Harapannya seperti itu. Iya. Kira-kira ada rencana lain yang akan jenengan laksanakan selain tadi? Mungkin saya juga akan mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah tadi yang sudah memberikan masukan kepada saya, yang mengingatkan kepada saya bahwa kegiatan pembelajaran itu memang kita harus mengcover semua anak dengan media pembelajaran. Yang dari situ saya jadi sadar ternyata itu. Jadi kita memang sebagai guru harus melayani anak sepenuhnya. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada anak itu akan terwujud seperti itu. Sekali, bagus Pak. Jadi memang seperti itu ya Pak ya. Kita harus melayani seluruh murid dengan sepenuh hati ya Pak ya. Oke, betul sekali. Kira-kira ukuran keberhasilan rencana Bapak nanti seperti apa Pak? Ukuran keberhasilan saya mungkin kalau anak-anak ketika saya beri tugas itu bisa mendapatkan hasil yang baik seperti itu mungkin itu. Jadi anak-anak juga paham dan nilainya pun baik untuk tugas-tugas yang saya berikan seperti itu dan tidak ada yang mengulang seperti itu. Gitu. Ya, semoga nanti bisa tercapai dengan baik ya Pak ya. Oke, sekarang Ya, misalnya di rencana yang akan jenengan laksanakan nanti ada hambatan atau gangguan. Nah, kira-kira bagaimana cara Bapak mengatasinya? Saya berpikirnya kayaknya ada hambatan ini ya Bu, apa dalam menyiapkan media pembelajaran itu yang mungkin saya akan sedikit kerepotan seperti itu ya. Mungkin saya akan meminta bantuan teman-teman jenjang saya di kelas 4. Kebetulan kan kelas 4 itu ada 3 rombel itu, jadi ada beberapa guru yang mengampu di kelas sebelah gitu kan. Jadi saya akan meminta atau berkolaborasi dengan tim jenjang kelas 4 untuk menyiapkan media yang mana nanti bisa digunakan untuk bersama-sama seperti itu. Tapi bisa lebih meringankan saya gitu untuk menyiapkan media pembelajaran yang begitu banyak untuk mencapai tujuan tersebut. Itu bagus sekali Pak. Jadi berkolaborasi dengan teman sesama kelas guru kelas 4 gitu ya Pak ya. Supaya lebih mudah lagi dalam menyiapkannya. Iya betul. Kira-kira rencana yang akan jenengan laksanakan ini kapan ya akan dilaksanakannya Pak? Ini rencananya 2 hari lagi Ibu. Jadi 2 hari lagi itu kebetulan ada pembelajaran IPAS juga. Jadi mungkin saya akan menerapkan di pelajaran IPAS tersebut. Oke, jadi nanti akan dilaksanakan 2 hari lagi ya Pak ya, ketika pembelajaran IPAS dan akan dibantu oleh berkolaborasi dengan teman-teman sesama guru kelas 4, wali kelas 4 gitu ya Pak ya. Iya Oke, Ibu. Bapak. Betul. Iya. Bagaimana ini sekarang? Sudah merasa menemukan solusi apa belum? Alhamdulillah ini dari sesi diskusi ini, coaching ini, saya mendapatkan
banyak ide gitu. Jadi saya mendapatkan solusi untuk masukan dari kepala sekolah tadi untuk saya perbaiki seperti itu Ibu. Dan saya juga merasa lebih lega gitu ya, lebih nyaman gitu. Ternyata memang kita sebagai guru ternyata harus menerima apa masukan dari orang lain seperti itu. Itu untuk kebaikan kita ternyata. Iya, Pak. Terkait dengan tadi ya penilaian kepala sekolah, apa yang akan jenengan laksanakan untuk memberitahu ini kepada kepala sekolah kalau jenengan akan melakukan perbaikan dalam pembelajaran? Saya akan berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah. Misalnya bahwa 2 hari lagi saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berikutnya. Kalau memang beliau berkenan untuk hadir di kelas, alhamdulillah. Kalau memang belum bisa hadir karena kesibukan, mungkin saya akan membagikan dokumentasi yang akan saya serahkan kepada kepala sekolah berikut dengan hasil penilaiannya seperti itu Ibu. Ide bagus sekali tuh Pak. Nggih. Jadi benar-benar jenengan sudah melaksanakan perbaikan nggih terhadap pembelajaran. Harapannya seperti itu. Kira-kira ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Gimana Ibu? Kira-kira ada lagi yang ingin Bapak sampaikan? Mungkin sementara itu dulu Ibu. Saya akan melaksanakan rencana ini. Semoga ada perbaikan seperti itu. Perbaikan yang lebih baik daripada yang kemarin Ibu. Kita coba yang rencana ini dulu sepertinya. Alhamdulillah ya Pak ya. Dari diskusi kita ini bisa menyelesaikan masalah yang sedang jenengan hadapi ya Pak. Iya, seperti itu. Tinggal pelaksanaannya nih Pak. Saya tunggu kabar baiknya ya. Nanti setelah aksinya dilaksanakan, saya tunggu nih kabar baiknya. Oke, siap. Nanti kalau kita sudah lakukan kegiatan pembelajaran berikutnya, hasilnya seperti apa, nanti kita sharing-sharing lagi seperti itu Ibu. Ya. Terima kasih Ibu untuk waktunya yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya bisa mendapatkan solusi untuk permasalahan tadi. Sehingga saya tidak merasa tidak nyaman lagi gitu ya. Seperti itu Ibu. Terima kasih sebelumnya Ibu. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada chat dari Pak Amin kayaknya Pak Nas. Bisa. Dapat menghentikan rekaman karena saya sudah. Gimana bisa menghentikan rekaman? Kok enggak bisa? Enggak bisa ya? Gimana caranya? Harus dihentikan dulu. Caranya gimana? Mana Pak? Bentar, saya cari dulu. Saya belum nemu Ibu. Saya pakai HP ini soalnya. Iya. Mungkin minta tolong Pak Saiful Amin. Assalamualaikum Bapak Saiful Amin. Ini cara menghentikannya. Apa langsung dimatiin gitu aja kali ya? Nanti kalau udah rekam belum? Oh gitu ya. Saya juga belum pernah pakai ini. Maksudnya belum Saya pernah tadi rekam.
Saya tadi itu ngerekam tapi pakai layar itu loh, rekaman layar yang di HP itu loh Pak. Tapi ya nggak tahu hasilnya, saya juga belum pernah sambil ikon begini ngerekam. Coba kita cari dulu. Ya. Nggak ada pilihan berhenti rekaman ya? Ini ya, aku nggak tahu Pak. Ada ya. Nggak bisa. Apa itu? Nggak ada pilihannya ini. Iya. Itu yang tulisan rek warna merah itu tak tekan-tekan ya nggak nganu nih. Itu hanya layar penuh kayaknya. Iya. Makanya Pak. Saya lanjut. Apa ini? Ada Pak. Okay. Ngapunten Bapak Saiful Amin, boten saged niki pripun cara berhenti merekamnya.
ini yang rekam layar saya itu ya Pak. Saya coba tadi ya. Ternyata yang ada cuma suara saya. Suara saya tidak ada, Anda masuk berarti. Ripon Pak? Suara dari saya tidak masuk. Kan saya pakai headset ya. Oh, Coba nah. Pengaruh ya. Jadi kayaknya gitu Pak. nanti kalau sudah selesai dicek lagi gitu. Ya bener Pak, enggak bisa. Ripon ini Pak. Nggak bisa ya, kita tunggu aja Pak. Saiful Amin. Biasanya kalau jadi co-host itu ada pilihannya kayaknya. Ada pilihannya untuk menghentikan itu. Tidak ada ya. Saya belum pernah jadi tidak tahu. Ini tidak ada pilihannya.
Assalamualaikum Pak, saya Sulamin. Mohon maaf Pak, kami Sudah belum selesai, bisa Pak, Mas menghentikan Rudin? recordnya. Sampun, cuma di Sudah, HP kami saya hentikan ini sendiri. belum Sudah selesai ya? bisa. Sampun, Tidak bisa sampun Pak. menghentikan, Pak. Langsung ke ruang utama saja, Pak. Nanti saya hentikan sendiri. Dimatiin gitu, Pak. Oh gitu. Kak, dengan live saja, dengan keluar dan masuk ke ruang utama. Nanti hentikan sendiri. Nanti saya Oh, hentikan iya sendiri. Bapak, Kamu. terima kasih ya Pak. Belum. Iya, Pak. terima kasih ngapuntennya Bapak.